Ini si Batman Power membuat hoax fitnah dengan memotong video. Astagfirullahaladzim. Kita simak videonya. Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Nah gimana? Katanya nggak pernah mau dijual. Katanya nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Nggak pernah ada yang datang untuk menawar. Faktanya gimana? Hah? Ini kepentingan teman-teman ya. Dan saya bongkar satu persatu teman-teman. Nggak usah sok keras ya. Sekarang lu yang mau gua bongkar ya. Dan ini video utuhnya. Tanah Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Dengan syarat diam, berhenti bunyi gitu. Dan ternyata Said Didu tidak menolak. Tidak menolak tawar itu, tapi marah besar. Dia marah besar kepada orang utusan itu. Dia bilang, sini handphonenya, saya rekam. Sampaikan pesan ini, wahai Aguan. Wah, dia sebut nama tuh dalam rekamannya itu ya. Wahai Aguan, kalau kamu bayar tanah rakyat minimal 1 juta per meter, maka tanah saya ambil gratis, nggak usah dibayar. Gue bener-bener gak nyangka ya, lu separah ini, bener-bener memalukan anak-anak abah ya. Dengan lu dan si Coki kemarin membuat konten di empangnya Pak Said Didu tanpa izin, itu sudah pelanggaran, itu sudah bisa masuk perkara pidana ya. Membuat konten tanpa seizin pemiliknya ya. Ditambah sekarang berita hoax ya, penyebaran berita hoax fitnah, itu sangat memenuhi unsur pidana dan bisa diperkarakan jika Pak Said Didu mau. Di pilkada kemarin dengan kalian di endorse oleh Pramdul, oke lah, masih bisa kita terima ya, dengan alibi untuk melawan penguasa ya. Tapi untuk kali ini benar-benar sudah nggak bisa diterima oleh akal sehat ya, nggak masuk akal ya, karena jauh ya, nggak ada hubungannya dengan keberlanjutan program Pak Anies ya. Hah? Yang seharusnya kalian lakukan, tugas-tugas kalian itu adalah mengawasi ya kinerja dari Pramdul. Apakah keberlanjutan program Pak Anies itu akan dilakukan? Itu tugas kalian ya. Nah, karena itu tanggung jawab kalian yang sudah menggiring anak-anak abah yang tadinya gercos untuk memilih Pramdul ya. Itu tanggung jawab besar kalian. Pada akhirnya dibongkar juga apa yang menjadi kebusukan Batman. Sampai segitunya loh, mengedit video dari Pak Said Didu, pernyataan Pak Said Didu dipotong-potong, kemudian disebarluaskan seolah-olah Pak Said Didu mau menjual tanahnya ke Aguan. Aduh, Batman. Entah berapa besar bayaran Batman sehingga sampai-sampai rela menyebar hoax untuk menyudutkan Pak Said Didu. Aduh, saya kira Batman ini tidak termaafkan lagi nih oleh netizen. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana respon Pak Said Didu terkait dengan apa yang menjadi tingkah laku dari Batman ini, yang saya kira sudah terjangkit virusnya Mulyono. Untuk itu langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, 2 hari terakhir 17-16 Desember 2024 itu banyak sekali konten kreator yang datang ke empang saya di Kronjo untuk bikin framing dan mengambil rekaman di empang tersebut. Yang 2 framing dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan masyarakat terhadap PSN PIK 2. Dan Said Didu hanya ingin agar tanahnya dihargai mahal. Nah, ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Dan saya katakan saya tidak punya niat menjual sama sekali. Tapi isu ini sebenarnya saya sudah dapat sekitar sebulan lalu. Salah satu teman saya yang ketemu pimpinan atau pimpinan tertinggi PIK 2, dan teman saya itu diberitahu bahwa Said Didu itu teriak hanya karena ingin tanahnya dibeli mahal oleh PIK 2. Dan yang kedua, di WA grup mereka itu ada anggotanya yang menyampaikan ke saya bahwa
memang itu di-framing oleh mereka bahwa jangan dengarkan Said Didu karena hanya ingin mendapatkan harga tanahnya mahal. Padahal saya tidak pernah ketemu mereka, dan itulah kira-kira yang dilakukan sehingga mengirim influencer dan konten kreator ke empang saya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa tanah ini tidak pernah saya mau jual. Perjuangan saya adalah tanah ini saya beli 30 tahun lalu dan saya bertambak di sana sampai sekarang, dan saya menikmati betul bertambak di sana. Yang menariknya lagi, lucunya, pimpinan PIK 2 itu lebih tahu luas tanah saya daripada saya. Jadi saya menduga bahwa PIK 2 ini dengan kerjasama dengan kepala desa sudah mengetahui semua siapa pemilik tanah. Saya sampai dia menyatakan tanah saya itu sekian luasnya. Loh, saya sendiri nggak tahu luasnya seperti itu. Nah, yang ini yang menarik lagi bahwa seakan-akan saya berjuang untuk kepentingan pribadi saya. Saya Muhammad Said Didu, putra perintis kemerdekaan, menyatakan bahwa yang saya perjuangkan adalah menghentikan kezaliman, ketidakadilan, penggusuran rakyat yang Anda lakukan secara sewenang-wenang. Anda bisa bayangkan harga tanah yang Anda tawar itu Rp50.000 per meter, setelah jadi Anda mau jual dengan 30 juta rupiah per meter. Anda bayangkan Anda menggusur rakyat yang hidup di situ sejak nenek moyangnya, dan Anda dengan harga sangat mahal. Sekali lagi, saya Muhammad Said Didu tidak akan pernah kendor menghadapi melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap kezaliman yang Anda rencanakan lakukan terhadap rakyat Banten. Karena ini adalah masalah prinsip kehidupan mereka ke depan. Anda bisa bayangkan, dengan Rp50.000 per meter, itu hanya setara dengan hasil panen mereka 1-2 tahun. Betapa biadabnya Anda dan memberikan framing bahwa Said Didu berjuang untuk pribadinya. Ingat, Muhammad Said Didu tidak ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada konten kreator, kapan saya undang Anda panen bandeng di empang saya? Kita happy-happy daripada Anda mendapat membuat framing yang membuat dosa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Said Didu itu berjuang hanya mementingkan dirinya sendiri karena memiliki tanah seluas 10 hektar di PIK 2 itu, ya, karena ingin dihargai dengan harga yang mahal, maka pemikiran orang tersebut tolol, dungu. Ya, justru sebaliknya, Said Didu memperjuangkan tanahnya, ya, ingin dihargai dengan harga yang mahal seandainya, ya itu sama saja, ya, mengangkat nilai ataupun harga tanah warga juga supaya menjadi mahal juga. Dasar PA lu. Orang ini bilang Said Didu oportunis karena membela haknya atas kepemilikan tanah yang terancam dirampas dengan dalih kebijakan PSN. Dan dia bilang Said Didu hanya mewakili kepentingan pribadi, bukan masyarakat. Sini dulu gue kasih tahu. Kasih tahu, Bang. Kenapa Said Didu merasa membela kepentingan masyarakat? Ya karena yang jadi penyebab adalah PSN, kebijakan pemerintah. Yang namanya kebijakan pasti berdampak pada masyarakat luas. Maka agak berlebihan juga kalau Said Didu bilang mewakili masyarakat, membela masyarakat. Dan setidak-tidaknya kalau gak ada masyarakat di situ yang merasa terwakili, setidak-tidaknya Said Didu punya hak atas tanahnya sendiri. Betul. Mana bisa orang sedang memperjuangkan haknya dibilang oportunis. Lebih oportunis mana sama Konglo yang membodohi masyarakat supaya menjual tanahnya dengan harga murah 50.000 per meter, terus dijual lagi hanya dalam bentuk kaflingnya aja 23 juta per meter. Dan lu ada kepentingan apa? Dan atas perintah siapa kok tiba-tiba ke situ dengan narasi bongkar-bongkar padahal nggak ada yang dibongkar sama sekali? Apakah lu mau beli tanah di situ? Apakah lu mau beli tanahnya Said Didu? Apakah lu cuma disuruh orang? Jangan-jangan justru lu yang oportunis. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi kelakuan Batman dan juga jawaban dari Pak Said Didu terkait kekonyolan si Batman ini. Dan perahnya lagi dan lagi menyebarkan potongan video yang sudah diedit untuk bagaimana agar bisa menyudutkan Pak Said Didu. Dan
dan dengan PD-nya, dengan semangatnya menyampaikan isi video tersebut. Pada akhirnya dibongkar oleh netizen dan dipastikan Batman ini akan sangat merasa malu dengan apa yang menjadi kelakuannya sendiri. Aduh, sangat-sangat parah. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.